Dahulu kala di kerajaan Kem, yang terletak di tengah landscape yang tenang dan tanah subur, berkembang pesat di bawah pemerintahan raja yang bijaksana. Kerajaannya yang terbuka menyambut semua pihak, menawarkan keadilan dan kasih sayang kepada mereka yang membutuhkan. Di kerajaan Kem yang tenang, sifat lembut dan empati Raja Kem membuatnya disayangi oleh rakyatnya. Suatu malam yang cerah, Raja Kem menunggang kuda dengan beberapa pengawalnya. Saat matahari terbenam, mereka berhenti di dekat sungai yang berkilau. Berhenti, malam yang indah. Sungai kecil. Air itu sepertinya bisa menghilangkan dahaga kita bersama. Saat Raja turun dari kudanya dan mendekati sungai sambil berlutut untuk minum air yang menyegarkan, tiba-tiba melodi menawan memenuhi udara. Dia melihat sekeliling, mencari sumber suara surgawi ini. Para pengiringnya juga dibuat takjub oleh alunan lagu yang menenangkan ini. Tuan, aku belum pernah mendengar sesuatu yang begitu penuh perasaan. Melodi ajaib apa ini? Aku perlu tahu dari mana asalnya. Nyanyian lembut itu semakin keras, membawa raja ke sebuah pohon di dekatnya. Di sana bertengger di antara dahan-dahan, ada seekor burung megah dengan sayap memantulkan warna pelangi. Astaga, burung yang eksotis. Burung itu menatap raja, matanya bersinar. Paruh dan cakarnya terbuat dari emas, berkilau bahkan di bawah sinar matahari sore yang memudar. Kau pemandangan yang indah sekali. Dari mana asalmu? Aku tidak bisa cukup berterima kasih karena lagumu telah menghapus kelelahanku dan kelelahan pasukanku. Oh ya ampun, aku baru sadar kalau aku sedang berbicara dengan burung. Andai aku tahu spesiesmu, aku akan menjadikanmu sebagai burung nasional kami. Mengamati lebih dekat, sang raja menyadari sayap burung itu terluka. Kau terluka, temanku. Raja mengeluarkan ramuan khusus yang dikenal karena khasiat penyembuhannya. Dia menawarkannya kepada burung itu yang dengan ragu-ragu memakannya. Dalam sekejap mata, lukanya sembuh dan transformasi yang menakjubkan terjadi. Burung itu berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Wajahnya berseri-seri dengan mata yang besar. Rambutnya melambai sampai mata kaki. Dia mengenakan sutra yang paling indah dan dihiasi dengan batu-batu berharga. Sihir macam apa ini? Sambil tersenyum lembut, wanita itu mengulurkan tangannya dan berkata, Salam juru selamatku. Kau telah dengan baik hati mematahkan mantraku. Sekarang aku adalah milikmu. Raja masih belum bisa memahami apa yang dilihatnya. Tapi, siapa kau? Dia tersenyum lagi, giginya yang seputih mutiara bersinar dan menyinari wajah karamelnya dan dia berkata, Aku Sengmo. Tidak ada cara yang lebih mudah untuk mengatakannya, tapi sekarang aku adalah istrimu. Tapi, Sengmo, aku tidak melakukan apapun. Aku hanya tertarik padamu karena kicau burungmu. Oh, rajaku. Perkataan yang lembut, tatapan lembut, senyuman yang ramah dapat menghasilkan sebuah keajaiban. Dan kau berkata kau belum melakukan apapun. Karena sangat gembira, Raja menaikkan Sengmo ke atas kudanya sendiri dan membawanya ke istananya. Kemudian dilanjutkan dengan saat yang membahagiakan bagi Raja dan Ratu baru. Mereka memiliki 2 anak kembar, Declan dan Dolma. Declan, Dolma, kemarilah sayangku. Kenakalan apa yang kalian berdua lakukan hari ini? Lihat ayah, aku membuat kuda ini sendirian. Dan aku membuat baju baru untuk bonekaku, ibu. Ini luar biasa, seniman kecilku. Kalian punya tangan yang sibuk dan kepala yang kreatif. Sama seperti ayahmu, Declan, dan ibumu, Dolma. Mereka membawa begitu banyak kegembiraan. Sungguh cintaku, kau benar. Hari di hutan itu mengubah hidupku. Suatu malam, kamar Sengmo bermandikan lembut cahaya bulan yang mengalir melalui jendela. Tiba-tiba, suara genderang bertambah dari pelan menjadi keras. Dia tersentak, berjalan berkeliling untuk mencari tahu dari mana melodi yang menghantui itu berasal. Dengan tangan gemetar, Sengmo meraih knop pintu. Pintu berderi terbuka, memperlihatkan kamar ratu. Tapi ada sesuatu yang aneh pada tariannya. Matanya tertutup, gerakannya tersentak-sentak dan tidak menentu, seolah dia tersihir. Sengmo menyaksikan dengan ngeri saat tarian ratu semakin liar dan tidak beraturan. Apa yang sedang dia lakukan? Itu aneh sekali. Sepertinya sihir kuno.
Sengmo tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Saat dia hendak berbalik untuk pergi, petir menyambar dan dia melihat lukisan cat minyak besar bergambar wanita ini. Jelas sekali, dia adalah ratu tertua, adik ipar Raja Kem. Suaminya, saudara laki-laki raja, terluka dalam pertempuran dan lumpuh. Khawatir akan terjadi pertengkaran dalam keluarga, Sengmo tidak menceritakan hal ini kepada raja. Keesokan harinya, Sengmo yang gelisah berjalan-jalan di taman istana, menikmati hangatnya sinar matahari dan udara segar. Dia berusaha melupakan tarian mengerikan ratu tua itu. Baiklah, bukankah ratu kecil sedang menikmati cuacanya? Iya, ini hari yang indah. Oh iya, aku yakin itu benar. Aku ingin bertanya padamu, apa yang kau lihat pada raja? Aku melihat pria yang baik dan penuh cinta yang peduli padaku dan anak kembarku. Oh ya ampun, jangan naif. Dia itu hanya menikahimu karena dia kasihan padamu. Sengmo mulai merasa marah. Kau tidak tahu apa-apa tentang hubungan aku dan raja. Dia mencintaiku, kata yang tidak akan pernah kau mengerti. Kau merasa getir karena suamimu tidak bisa memerintah. Keesokan harinya, karena merasa muak dengan keadaan tersebut, Sengmo kembali berubah menjadi burung eksotik dan terbang menjauh. Ratu tetua sangat gembira. Dia mencampurkan bubuk yang dia peroleh dari penyihir ke dalam cangkir teh raja. Raja Kem sangat berduka karena kehilangan Sengmo. Dia tidak menyadari rasa aneh dari teh tersebut. Dia meneguknya. Segera setelah itu, bubuk itu mempengaruhinya dan dia mulai berbicara omong kosong. Rencana jahat Ratu Tetua berhasil. Sengmo telah pergi, raja dikurung di dalam sel. Dia menempatkan dirinya di atas tahta dan menjadi ibu ratu sementara. Sekarang satu-satunya duri yang menghalangi jalannya adalah si kembar. Ratu tua yang jahat tidak tahan melihat Declan dan Dolma. Temukan si kembar, tangkap mereka, bawa mereka ke ratumu. Iya, Ibu Ratu. Si kembar mencium bau sesuatu yang aneh ketika mereka tidak dapat menemukan kedua orang tua mereka di siang hari. Mereka telah melarikan diri dari kerajaan. Menurutmu, kemana mereka pergi? Penjaga itu mengepung si kembar yang bersembunyi di gudang terdekat. Mereka membawanya kembali ke ratu tua yang jahat. Ratu jahat itu duduk di singgasananya mengagumi mahkotanya. Sebelum dia memakainya, dia akhirnya menyingkirkan anak-anak sial itu. Dan sekarang dia bisa memiliki kerajaan untuk dirinya sendiri. Jadi anak-anak, apa kalian siap bertemu dengan sang pencipta? Tidak, kami tidak akan membiarkan itu. Jika kau memang begitu ingin menyingkirkan kami, lakukan sekarang dan lakukan dengan cepat. Oh, kau orang yang kurang ajar ya. Tapi jangan terlalu bersemangat. Aku ratu di sini dan aku selalu mendapatkan apa yang kuinginkan. Para penjaga tahu bahwa ratu tidak bisa dianggap enteng, tapi mereka juga tahu bahwa anak-anak itu bukanlah anak-anak biasa. Aku tidak suka ini. Anak-anak ini aneh. Bawa mereka ke bukit yang tinggi dan serahkan pada burung nasar. Sekarang sudah hampir pagi. Declan dan Dolma diborgol dan penjaga dengan paksa membawanya ke puncak gunung yang sangat tinggi. Terlihat burung nasar mengitari bukit tertinggi. Mereka menyeretnya ke tepi jurang. Tidak, lepaskan kami. Pilihan kata yang sangat buruk. Tidak. Declan, tidak! Saat si kembar jatuh ke bawah, sepasang cakar emas menukik dan menangkap mereka di udara. Itu adalah jari ibu mereka. Dia telah mengawasi mereka selama ini. Sengmo membawa Declan dan Dolma ke negeri yang padang rumputnya hijau dan sungainya biru, dan menjaga mereka tetap aman di istana yang ditinggalkan. Si kembar kini sangat bahagia bisa bertemu kembali dengan ibu mereka. Satu-satunya kesedihan mereka adalah Sengmo tidak bisa berubah dari burung lagi. Namun burung cantik itu tidak pernah meninggalkan istana dan selalu mengawasi anak-anaknya. Suatu hari, seorang pedagang memata-matai istana tempat seekor burung eksotis memelihara 2 anak. Dia menyampaikan berita ini kepada Ratu Tua. Ratuku,
Aku melihat dengan mataku sendiri burung bersayap pelangi membawa anak kembar. Sudah cukup. Kali ini aku akan melakukan perbuatan itu sendiri. Ratu tua mendapatkan panah berujung ajaib dari penyihir yang telah meracuni teh raja dengan mantra gila. Keesokan harinya, Ratu jahat itu pergi menuju negeri mereka bersama pasukannya. Ratu jahat itu tidak tahu bahwa Sengmo telah mempersiapkan anak-anaknya untuk berperang. Mereka mewarisi sebagian dari sihir ibu mereka. Surung! Bersiap, maju! Declan secara ajaib berubah menjadi raksasa setinggi 10 kaki. Dia menerobos para prajurit seperti banteng yang menyeruduk. Sementara Dolma mengeluarkan jeritan memekakan telinga yang menyebabkan para prajurit tumbang kesakitan. Ini tidak mungkin terjadi. Mereka hanya anak-anak. Tiba-tiba sebuah bayangan menutupi dirinya. Dia mendongak dan melihat Sengmo, sang burung, menukik turun dari langit. Sengmo dalam kemarahan keibuannya menatap ke arah ratu. Kau, aku punya sesuatu yang spesial untukmu. Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku seorang ratu. Aku tidak terkalahkan. Tidak! Sengmo menatap ratu tua yang menghilang dengan perasaan lega. Dia akhirnya mengalahkan musuhnya dan anak-anaknya aman kembali. Dolma, kau tunggu di sini. Istirahatlah. Aku akan pergi bersama ibu ke camp dan menjemput ayah kembali. Seberapa cepat anak-anak menjadi dewasa, Declan kembali ke camp. Dia mengeluarkan ayahnya yang malang dan gila dari sel penjara. Cinta seorang ibu menang. Dan Sengmo memang Ratu Camp yang sebenarnya. Dan mereka hidup bahagia selamanya.